Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggota 2 orang, yaitu saya sendiri Sufian dan teman saya yaitu Yudi Kurnia Putra. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar kami K3, yaitu tentang identifikasi risiko menggunakan metode Hazard and Operability Study, yaitu HAZOP, dengan studi kasus di PT XYZ. Baiklah, langsung aja kita masuk ke latar belakang masalahnya, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 merupakan upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja. Di PT GZ yang berlokasi di Duri, Riau, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang oil dan gas, melakukan pengeboran minyak bumi. Produksi yang menghasilkannya itu berupa crude oil. Berdasarkan hasil observasi di wilayah kerja, ditemukan masalah kecelakaan kerja, khususnya pada bagian produksi. Masalah kecelakaan kerja ini dapat menyebabkan gangguan produktivitas dan kerugian usaha yang dijalankan. Metode penelitian, yaitu kami menggunakan metode HAZOP. Hazard and Operability adalah teknik standar yang digunakan dalam penyusunan pembentukan keamanan di sistem baru atau modifikasi terhadap potensi bahaya atau masalah. Mengoperasikannya dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi bahaya dalam proses yang direncanakan atau yang sudah ada, dan dioperasikan dengan cara yang paling efektif, ekonomis, dan tepat waktu ketika semua pertimbangan dan kendala yang relevan di perhitungan HAZOP dapat digunakan secara bersamaan dalam proses identifikasi bahaya dan juga pada sistem operasi secara kontinu. Adapun langkah-langkah penelitian, yang pertama itu pengumpulan data, observasi dan wawancara, kedua melakukan identifikasi risiko, ketiga melakukan penilaian risiko, dan keempat evaluasi risiko. Lokasi identifikasi bahayanya itu tertera di sini. Pertama itu terdapat area flotation feed. Yang kedua itu ada line area. Yang ketiga terdapat area konvesor. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Yudi Kurnia Putra. Selanjutnya yaitu hasil identifikasi risiko. Setelah melakukan observasi dan wawancara kepada expert dan operator yang ada di area tersebut, didapatkan hasil identifikasi risikonya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu area penampungan atau flotation pit. Terdapat beberapa hazard di area tersebut dengan tingkat dengan risiko yang berbeda-beda. Nah, yang pertama hazardnya yaitu terjatuh ke dalam pit. Risikonya itu luka bakar karena fluida di dalam area penampungan tersebut memiliki suhu tinggi. Suhunya di atas 80 sampai 100 derajat Celcius. 80 derajat lah. Kemudian yang kedua yaitu terjepit rotator mesin, risikonya itu patah tulang. Kemudian yang ketiga terhirup gas H2S, risikonya pingsan, keracunan, bisa menyebabkan kematian kalau tidak segera ditangani. Kemudian yang keempat itu tidak menggunakan APD. Nah, risikonya itu terkena cipratan minyak, kemudian terhirup gas beracun. Yang kedua yaitu area pipa line, dengan ada juga beberapa hazard di situ. Yang pertama itu terpeleset dari line, itu risikonya yaitu cedera patah tulang. Kemudian pipa bocor, risikonya bisa terjadi kebakaran. Kemudian terhirup gas H2S, yaitu risikonya pingsan, keracunan, bisa menyebabkan kematian jika tidak segera ditangani. Kemudian yang keempat yaitu
tertimpa pipa atau pipa patah tertimpa, kemudian cederanya patah tulang risikonya. Kemudian yang kelima terjadinya ledakan, itu risikonya itu luka bakar. Kemudian yang ke 6 yaitu tidak menggunakan APD, risikonya terkena cipratan minyak, terhirup gas beracun. Kemudian yang ketiga yaitu area kompresor. Untuk kompresor area ada 3 hazard di situ. Yang pertama yaitu terjadinya ledakan. Kita tahu kompresor memiliki pressure yang tinggi, kemudian bisa resikonya itu kebakaran. Kemudian hazardnya yang kedua itu konsleting kabel, dengan resiko kesangan listrik. Kemudian yang ketiga itu tidak menggunakan APD, itu risikonya terkena cipratan minyak, terhirup gas beracun dan lain-lain, karena berada di area yang memiliki tingkat minyak yang tinggi, ya, tingkat gas beracun yang tinggi. Kemudian kita lanjut masuk ke penilaian risiko. Nah, di sini penilaian risikonya kita menggunakan tabel penilaian risiko dengan tingkat itu matriks ya, yaitu dengan likelihood, yaitu dengan rare tingkat rare 1 kita kasih nilai 1, unlikely 2, possible 3, likely 4, dan uncertain itu di 5. Kemudian di dampaknya itu ada di negligible, kemudian minor, kemudian moderate, kemudian mayor, dan ekstrim. Nah, untuk penilaian risikonya kita bisa lihat di tabel, ada beberapa nilai di situ. Kemudian untuk likelihood scoringnya itu untuk rare, frekuensi kejadian yaitu selama 5 tahun, nah dengan probability 1%. Kemudian untuk unlikely di tingkat 2 itu frekuensi kejadian yaitu 2 sampai 5 tahun dengan probability 10%. Kemudian possible dengan frekuensi kejadian yaitu 1 sampai 2 tahun dengan probability 50%. Kemudian likely yaitu dengan frekuensi bimonthly, bisa tiap bulan, per bulan gitu kan, dengan probability 75%. Kemudian untuk almost certain yaitu daily monthly, bisa jadi dalam 1 bulan itu terjadi dengan probability 99%. Kemudian untuk penilaian dampak risikonya itu yang pertama kita ada negligible, itu tidak negligible atau minor. Negligible itu tidak ada cedera. Kemudian yang kedua yaitu minor, yaitu cedera ringan, misalnya luka lecet, dapat diatasi dengan P3K. Kemudian ada 3 moderate, yaitu penilaiannya itu cedera sedang, misalnya luka sobek. Kedua, berkurangnya fungsi motorik, sensorik, psikologis, dan intelektual, reversible, tidak berhubungan dengan penyakit. Nah, yang ketiga itu setiap kasus yang memperpanjang perawatan. Yang keempat itu mayor, itu penilaiannya itu yang pertama cedera luas atau berat, misalnya lumpuh, cacat. Yang kedua itu kehilangan fungsi motorik, sensorik, psikologis, atau intelektual, tidak berhubungan dengan penyakit. Nah, yang kelima itu ekstrim. Ekstrim itu kematian yang tidak berhubungan dengan perjalanan penyakit. Kemudian dari hasil penilaian risiko kita bisa lihat di tabel di slide selanjutnya, itu hasil penilaian risiko, yaitu di area penampungan dengan hazard dan risiko yang berbeda-beda, namun kami tetap menjadikan satu, itu area penampungan tingkat risikonya yaitu high risk, kemudian pipa line area juga berada di tingkat risiko high risk. Kemudian di kompresor juga
sama, yaitu tingkat risikonya high risk. Kemudian selanjutnya itu kesimpulan berdasarkan penilaian risiko atau risk assessment yang telah dilakukan di tiga area kerja tersebut. Didapatkan kategori risk level atau tingkat risikonya, penilaian risiko pada tiga area tersebut, yaitu kondisi high risk, di mana pada kondisi ini butuh perhatian yang lebih oleh manajemen puncak agar area tersebut bisa lebih ditingkatkan safety toolsnya, baik itu terhadap manusia maupun aset yang ada di area tersebut. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.